Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diizinkan kembali untuk bersama bersekutu dan bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun masih dalam keadaan ibadah online. Maka dari itu saya mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk pada ibadah. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Allah telah berfirman kepada umat-Nya, "Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sebagai penuntun dan sebagai pembawa damai yang sejati bagi kami sekalian." Jemaat menyanyi NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Pada bait yang kedua, jemaat saya undang untuk berdiri. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bait yang kedua. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan, di mana bukti nyata kasih Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami diizinkan kembali untuk bersatu hati, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Walaupun dalam ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan dan bekerja. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun, memelihara kami, menyertai dan memberkati serangkaian ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin, menuntun kami agar apa yang kami baca dan dengarkan dan pelajari bersama dapat kami mengerti ya Tuhan. Dan segala sesuatunya itu berasal daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan, beri kami roh hikmat agar kami dapat memahami dan mengerti segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15 dengan perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ayat yang terakhir, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kembali lagi saya mengajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku, bait yang pertama dan yang keempat. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bait yang keempat. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita telah baca tadi bahwa pemberitaan firman pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Dan tadi telah kita baca bersama. Dan di sini Ibu Bapak Saudara sekalian, kitab Yohanes ini ingin mengingatkan melewati firman ini dan memberitahu kepada kita semua bahwa ini adalah surat Yohanes kepada jemaat. Namun di sini Ibu Bapak Saudara sekalian, jemaat yang ditunjukkan oleh Yohanes tidak diketahui. Berbeda seperti surat-surat yang diberikan oleh Paulus, di mana jemaatnya memang sudah ditentukan, misalnya jemaat Galatia, Efesus, dan lain-lain. Di sini Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, Yohanes ingin memberikan perhatian lebih
dan ingin mengingatkan jemaat untuk dapat mengetahui bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk membebaskan kita dari dunia yang penuh dengan kejahatan dan mempersatukan kita dengan Allah. Melalui nas ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita diingatkan bahwa kita jika benar-benar percaya kepada Allah, kita akan memiliki hidup yang kekal, seperti yang telah kita bacakan tadi. Yohanes menulis surat ini karena keadaan jemaat pada waktu itu juga sedang mengalami persoalan, di mana yang terjadi ialah adanya ajaran palsu mengenai keselamatan, mengenai jaminan hidup orang percaya. Hari ini kita akan belajar bahwa melalui iman kita akan memperoleh sebuah kemenangan, kita akan memperoleh sebuah kebebasan dan kemerdekaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kita telah mengimani dan sungguh-sungguh percaya, maka kita akan dikaruniakan hidup yang kekal. Di sini kita bisa kembali melihat pada ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kekal yang dikatakan pada ayat yang ke-13 ini, maksudnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hidup yang kekal merupakan janji Allah kepada setiap orang yang percaya. Dan kehidupan yang kekal dapat kita rasakan dan kita miliki bersama-sama dengan Allah. Melewati Yesus Kristus sebagai anak Allah. Karena Dia adalah Sang Pemberi hidup untuk kita sekalian. Lalu Ibu Bapak Saudara sekalian, pada ayat yang ke-14 juga dikatakan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Melewati ayat yang ke-14 ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita juga sangat sering mendengar ada nas yang mengatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sangat sering kita meminta kepada Tuhan. Namun Ibu Bapak sekalian, waktu kita meminta kepada Tuhan, tanpa sengaja, bahkan disengaja pun, kita sering meminta apa yang selalu kita inginkan. Dan kita merasakan sebuah kekecewaan, rasa marah, dan kadang-kadang kita juga menyalahkan Tuhan. Karena apa yang kita minta melewati doa kita tidak kita dapatkan. Kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, permohonan kita dan permintaan kita. Dan perlu kita ketahui Ibu Bapak Saudara sekalian, Tuhan pasti akan mengabulkan segala sesuatu yang kita inginkan.
Tuhan pasti memberi saat kita meminta. Tapi kita kadang lupa bahwa kita meminta sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktu kita. Kita ingin menuntut Tuhan, sekarang saya ingin ini, dan kita tuh menuntut bahwa apa yang kita inginkan harus kita dapatkan sekarang juga. Kita lupa bahwa Tuhan punya waktu tersendiri untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat melihat sebagai contoh, banyak sekarang anak muda sering meminta sesuatu kepada orang tuanya. Dengan memaksa keadaan orang tuanya dan memaksa kehendaknya sendiri. Mereka mengeluh, marah, dan kecewa kepada orang tuanya. Di sini ibu bapak saudara sekalian, permintaan kita sekali lagi saya katakan, bukanlah hal yang sulit untuk dikabulkan dan diberikan, baik oleh Tuhan bahkan oleh orang tua kita. Namun sebuah permintaan jika dilupakan atau tidak dihiraukan oleh orang tua bahkan oleh Tuhan, pasti memiliki alasan tertentu. Orang tua pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti tahu waktu terbaik, kapan kita menerima, kapan kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti yang telah saya katakan tadi, banyak orang yang mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa doa saya sampai sekarang belum Tuhan jawab? Kenapa setiap saya berdoa yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang terjadi dan saya dapatkan?" Kebanyakan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terkhususnya dalam hal berdoa kepada Tuhan. Kita pasti sering mengeluh, sering meminta dan menuntut kepada Tuhan. Kita lupa untuk selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang sampai saat ini boleh kita rasakan dan boleh kita miliki. Inilah yang sering kita temui di dalam kehidupan kita. Bukti nyata bahwa sangat sulit untuk berserah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kita harus selalu berusaha dan berusaha. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali lagi pada ayat yang ke-15. Di sini juga dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Dari ayat ini kita belajar bahwa jika kita meminta dan memperolehnya dari Tuhan, inilah yang harus kita buktikan sebagai bukti nyata iman kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang boleh kita terima dari Tuhan. Jika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan akan menjawab segala doa dan harapan kita sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan dan waktu Tuhan.
Karena ibu bapak saudara sekalian, kita harus belajar bahwa kita meminta bukan yang berkenan bagi kita, tapi apa yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kita hidup, Tuhan pasti melihat dan mengetahui apa yang kita butuhkan setiap harinya. Pergumulan kita, permasalahan kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Namun di sini Tuhan juga ingin bekerja sama. Melihat kita apakah kita berusaha untuk melakukan segala sesuatunya, berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tuhan pasti memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk memperoleh segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita minta adalah hal yang sangat penting yang kita butuhkan, dan Tuhan mengizinkan segala sesuatunya seperti yang saya katakan tadi, karena Tuhan melihat kebutuhan kita, hal-hal yang sedang kita alami, dan Tuhan pasti mengizinkan itu terjadi dan boleh kita dapatkan. Karena Tuhan juga telah melihat bahwa kita siap untuk memperoleh hal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, dalam hal ini, jika kita meminta kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa jawaban Tuhan itu adalah ya dan tidak. Tuhan tidak pernah ragu memberikan apa yang kita minta jika itu baik. Dan Tuhan juga berhak untuk mengatakan tidak untuk apa yang kita minta dengan alasan tertentu dari Tuhan. Yang mungkin alasan tersebut tidak akan pernah terfikir oleh kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang baik di dalam kehidupan kita. Kunci dari segala sesuatunya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan, kita taat dan kita setia kepada Tuhan, kepada waktu Tuhan dan kepada rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan, jika kita percaya, kita akan memperoleh jaminan dalam kehidupan kita. Kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan, kita memperoleh hal-hal apapun yang kita minta dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan pada Prikopnas hari ini, bahwa pengetahuan tentang hidup kekal akan kita peroleh jika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita untuk melangkah, meneguhkan dan menumbuhkan kita dalam iman percaya kita. Maka Tuhan akan memberikan keberanian untuk kita percaya kepadanya, percaya untuk apa yang kita minta kepadanya akan Ia berikan sesuai waktunya, dan Tuhan akan berkuasa di dalam hidup kita. Dalam iman percaya kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia yang ingin menjauhkan kita dari kasih Allah. Dan firman hari ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, juga ingin memberitahu kita bahwa kita dapat merasakan jaminan hidup kekal. Allah mendengar doa dan menjawab doa-doa kita, dan biarlah Roh Kudus Tuhan dan kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita, bertahta dan berkarya di dalam hidup kita, agar kita dapat mengerti, memahami, dan memperoleh pengetahuan akan hidup yang kekal, yang merupakan jaminan kehidupan bagi orang percaya.
yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Apapun yang kita rasakan saat ini, baik kegagalan, pergumulan, tantangan hidup yang seringkali membuat kita kecewa dalam perjuangan iman, tetap percayalah dan ingatlah bahwa Tuhan sudah menjanjikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini, di mana kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melewati firman-Mu kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang kami rasakan, apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Dan melewati firman ini kami juga diajarkan untuk selalu bertumbuh di dalam iman pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat melihat bahwa jaminan kehidupan kami nyata dan ada di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming ini, biarlah Tuhan selalu menyertai, memberkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga usaha dan pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada anak-anak jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam setiap pertumbuhan mereka. Biarlah mereka selalu bertumbuh dalam iman pengharapan dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Melewati kedua orang tuanya, Tuhan pakai mereka untuk selalu mendidik, mengarahkan kepada anak-anak mereka apa yang benar dan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga, melawat, dan memelihara kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai, memberkati pendidikan kami, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam sekolah kami, perkuliahan kami, dan pekerjaan kami. Biar apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan dan mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk selalu berpegang teguh dalam iman pengharapan, dalam pergaulan kami, bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhanlah Sang pemilik hidup kami yang mengarahkan dan menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah, mengurapi mereka, baik melewati obat-obatan, para medis, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah melewati segala sesuatunya itu mereka dapat merasakan kepulihan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan mereka, Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan dan menopang mereka, agar mereka selalu mengucap syukur atas apapun yang mereka alami, apapun keadaan mereka dan apapun situasi mereka saat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara-Mu, Indonesia ya Tuhan, terkhususnya kota kami Palangkaraya, di mana kami sedang dalam situasi sulit Tuhan, di mana kami mengalami dan merasakan sungguh luar biasa situasi sekarang yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menakutkan ya Tuhan. Biarlah dalam keadaan sekarang kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpegang dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan, apapun pergumulan, apapun permasalahan yang sedang kami alami saat ini,
Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatunya tidak akan melebihi batas kemampuan kami. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang pasti, Tuhan memberikan hikmat agar kami dapat memahami, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melewati apapun yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu taat dan setia, berpegang teguh dalam iman pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mengaku juga Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Kami tahu kami orang yang berdosa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pengampunan dan pengasihan ada. Dan boleh kami dapatkan daripadamu Tuhan. Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Tuhan melayakkan kami untuk selalu merasakan sukacita, berkat, damai sejahtera. Bahkan kami dapat merasakan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu merasakan, selalu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau berseru, berserah hanya kepadamu. Kami akhiri doa kami ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan berkati pula Tuhan masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, sementara persembahan kita kumpulkan, sebagai lagu pengiring persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga
kita masuk pada pengutusan dan berkat. Pergilah dalam perlindungan Tuhan, nyatakanlah terang dan kebenaran dalam hidup. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berpegang teguh dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.